Di antara kamar-kamar mewah, hanya ada dua sosok yang duduk di sana. Salah satunya adalah Isman Immortal Monarch, sedangkan yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah awet muda. Tidak ada jejak fluktuasi True Origin pada lelaki tua ini, tetapi dia memiliki temperamen yang sangat istimewa. Pesona semacam itu, pada pandangan pertama, dia adalah orang yang telah lama berada di posisi tinggi. Orang ini persis adalah Guru Heiyang. Terima kasih kepada saudara laki-laki saya yang duduk di sini. Jika tidak, saya tidak akan berani menginjakkan kaki di lembah sungai. Di hadapan tawa Dongji Immortal Monarch, Heiyang juga terkekeh, berkata. Apa yang dia katakan itu benar. Faktanya, di Battle Domains utama, saya tidak tahu berapa banyak pil Refining Master yang ingin menghasilkan banyak uang di daerah aliran sungai. Namun, Master pemurnian pil yang berani masuk ke daerah aliran sungai dapat dihitung di jari seseorang. Lagi pula, di mata pembangkit tenaga listrik daerah aliran sungai yang matang, pil Refining Master adalah orang yang sangat gemuk. Bahkan jika Master pemurnian pil dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik, pengikut mereka tidak berani menjamin keamanan Master pemurnian pil di tempat-tempat seperti daerah aliran sungai. Master Heiyang adalah karena pengetahuan lamanya dengan Raja Abadi Kutub Timur. Dengan berdirinya kota Liutian dan situasinya stabil, Raja Abadi Kutub Timur akan mengundang teman lama ini setiap kali sebelum pelelangan kota Liutian. Hanya kamu dan aku yang bisa merasakan kepercayaan satu sama lain. Raja Abadi Kutub Timur tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat bahagia. Faktanya, jika berbicara tentang apa yang disebut kenalan dengan Guru Heiyang sama sekali tidak. Alasan mengapa kedua orang itu bekerja sama dengan begitu bahagia hanya karena Guru Heiyang memiliki keberanian, dan Raja Abadi Kutub Timur dengan senang hati menarik komisi. Setiap lelang turun, dua orang bisa menghasilkan banyak uang. Selamat bekerja sama. Guru Heiyang mengangkat gelas di depannya dan tertawa. Dia secara alami mengerti bahwa keduanya hanyalah hubungan kepentingan. Namun, Guru Heiyang tidak khawatir yang terakhir merugikannya. Karena selama ada minat, hubungan mereka bisa dipertahankan. Dong-dong. Saat keduanya mengobrol dan tertawa, terdengar ketukan di luar kotak. Silahkan masuk. Raja Abadi Dongji mengerutkan kening, tetapi masih berkata dengan ringan. Dia tahu bahwa, di bawah perintahnya, jika tidak ada yang istimewa, pelayan luar dan bawahan tidak akan berani masuk dan mengganggu mereka. Tuan Raja Abadi, saat suara Dongji Immortal Monarch turun, Wang Dong menarik pintu dan masuk perlahan. Apa itu? Wang Dong adalah orang kepercayaan Dongji Immortal Monarch. Ketika dia melihatnya masuk, Dongji Immortal Monarch bertanya langsung. Pelayan yang kami atur ditendang oleh Sue Chitian. Wang Dong tidak ragu lagi dan langsung menjawab. Oh, dia masih memiliki kewaspadaan seperti itu? Mendengar ini, ada ekspresi terkejut di mata Raja Abadi Kutub Timur. Tapi dia tidak peduli. Tuan Raja Abadi, Wang Dong memandang Guru Heiyang, dan dia berhenti berbicara. Heiyang adalah teman yang mulia, tetapi jika ada sesuatu, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Melihat penampilannya, Raja Abadi Kutub Timur mengerutkan kening, dan melambai. Pelayan itu diusir karena dia dipanggil ke bawahannya dan ditemukan oleh Sue Chitian. Melihat ini, Wang Dong perlahan berkata. Pesan. Apakah dia kolam darah? Apakah mereka buta? Di mana kamu mencari idiot itu? Mendengar ini, Raja Abadi Kutub Timur mengerutkan kening, tidak senang dengan dingin mendengus dan berkata. Meskipun dia tidak peduli jika Sue Chitian memperhatikan sedang diawasi, yang terakhir masih merupakan salah satu dari 36 kejahatan, dan itu tidak akan menjadi hal yang baik baginya jika skandal seperti itu terdengar di telinga Tuan Kota. Melihat Dongji Immortal Monarch tidak senang, Wang menggerakkan lehernya dan menyusut, dan tidak berani menjawab. Apa yang dikatakan si bodoh itu? Untuk sesaat, Raja Abadi Kutub Timur mengerutkan kening, bertanya. Ini, setelah mendengar pertanyaannya, wajah Wang Dong sedikit tertekan, tetapi dia juga sangat berpengetahuan, dan tidak membiarkan Raja Abadi Dongji berbicara lagi. Setelah sedikit mengeluh, dia terus berkata, junior di samping Sue Chitian, dia tidak berbicara buruk kepada Guru Heiyang, dan pelayan itu mau tidak mau menelepon saya. Mendengar kata-kata Wang Dong, Guru Heiyang asli dengan sedikit ekspresi di wajahnya sedikit terkejut, tatapannya diproyeksikan ke arah Wang Dong. Apa yang anak laki-laki itu katakan? Raja Abadi Kutub Timur juga tampak sedikit terkejut, dan terus bertanya setelah jeda. Dia berkata, obat mujarab yang dimurnikan oleh Heiyang Master semuanya adalah sampah dan tidak sebanding dengan harga awalnya. Menghadapi pertanyaan dari Raja Abadi Dongji, Wang Dong tidak berani menyembunyikan apapun, dan segera menjawab 1-10. Dengan jatuhnya suara Wang Dong, tampilan Guru Heiyang tiba-tiba menjadi suram, dan ketika dia melihat Raja Abadi di sisinya, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit. Apa itu kolam darah? Kekuatan apa yang dia miliki? Beraninya dia bilang orang tua? Tanda seru. Setelah beberapa saat, Guru Heiyang menarik napas dalam-dalam, bertanya dengan sungguh-sungguh. Sue Chitian adalah pemimpin lembah darah, tapi sekarang dia adalah salah satu dari 36 kejahatan baru.
Wang Dong melirik Dongji Immortal Monarch dan melihat bahwa yang terakhir tidak menghentikannya sama sekali. 36 jahat. Mendengar ini, alis mata Guru He yang sedikit mengernyit, dan kulitnya menjadi lebih suram. Meskipun dia menikmati perlakuan yang baik di kota Liutian karena hubungan antara Raja Abadi Kutub Timur, Guru He yang masih tahu bahwa bahkan Raja Abadi Kutub Timur hanyalah bawahan dari tuan kota-kota Tian. Meskipun status 36 telah dibagi menjadi tinggi dan rendah, bagaimanapun juga mereka adalah milik yang mulia penguasa kota. Karakter seperti itu, saya khawatir dia tidak mudah dihadapi. Wang Dong, keluar dulu. Pada saat ini, Dongji Immortal Monarch melambaikan tangannya dan memberi isyarat bahwa setelah yang terakhir menutup pintu kompartemen, dia meliriknya, sebelum berbisik, "Hei saudara yang tidak perlu marah. Genangan darah ini langit adalah baru saja naik menjadi 36. Dia tidak bisa duduk di posisi ini untuk waktu yang lama. Seorang bawahan dari roh jahat tingkat rendah, berani menghinamu. Aku pasti akan memberimu pertanggungjawaban." Kilatan cahaya dingin melintas di mata Dongji Immortal Monarch, kata. Oh. Mendengar ini, mata Guru He yang menyipit sejenak, dan dia juga merasa bahwa Raja Abadi Dongji juga tampak tidak senang dengan roh jahat yang baru. Raja Abadi, bisakah kamu membiarkanku menyelesaikannya sendiri? Setelah sedikit mengerang, He yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, kamu menyelesaikannya? Mendengar ini, Dongji Immortal Monarch sedikit tertegun, dan segera, sudut mulutnya menimbulkan senyum sinis, berkata dengan senyum lebar. Hei saudara Yang, berbahagialah, tuan kota masih mundur. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu malu. Mendengar kata-kata Dongji Immortal Monarch, seringai muncul di wajah He Yang. Bahkan 3 raja abadi besar lainnya sopan sampai 3% ketika mereka menghadapi diri mereka sendiri. Bagaimana dia dihina? 36 bawahan yang baru dipromosikan berani menghina dirinya sendiri. Menurutnya, ini tidak lain adalah pria malang dan gila, perilaku cemburu. Dan untuk pria pencemburu seperti ini, He Yang Master tidak mau repot. Tetapi yang terakhir bahkan mengatakan bahwa sampah ramuannya, ini adalah master pemurnian pil yang bangga, tidak tahan.